Berputus asa daripada rahmat Allah, daripada ampunan Allah setelah berbuat dosa, itu adalah masalah yang lebih besar daripada berbuat dosa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar pada zatnya, yang besar pada setiap sifat-sifatnya, yang besar pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-48 dengan syarahan Ibnu Ajibah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah, fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dhanbahu. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dhanbahu. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengenal Tuhannya, istasghara, merasa kecil, fi jambi karamihi, di hadapan kemuliaan Allah, di hadapan pengampunan Allah, zambahu, akan dosanya. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengenal Tuhannya, yang bermakrifah kepada Tuhannya, istasghara fi jambi karamihi zambahu, akan merasa kecil, akan merasa ringan, fi jambi karamihi, di hadapan kemuliaan Tuhannya, di hadapan pengampunan Tuhannya, akan dosanya. Jadi hikmah ini adalah kelanjutan daripada hikmah sebelumnya, di mana pada hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menekankan untuk jangan berputus asa daripada rahmat Allah, jangan berputus asa daripada pengampunan Allah sebesar apapun dosa itu. Artinya tidak boleh dengan sebab besarnya dosa seorang hamba, maka dosa itu membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Itu adalah masalah. Bahkan itu masalah lebih besar daripada berbuat dosa itu sendiri, ya. Berputus asa daripada rahmat Allah, daripada ampunan Allah setelah berbuat dosa, itu adalah masalah yang lebih besar daripada berbuat dosa itu sendiri. Artinya kalau orang berbuat dosa kemudian berputus asa daripada pengampunan Allah, maka dia telah menutup bagi dirinya pintu untuk bertaubat, sehingga itu lebih berbahaya. Yang kedua, dia telah menganggap buruk sangka kepada Allah, seolah-olah dia berfikir ampunan Allah itu, kasih sayang Allah itu lebih kecil daripada dosanya. Ini masalah, dan ini tidak boleh, ya.
ketika seorang hamba menganggap dosanya lebih besar daripada ampunan Allah, dosanya lebih besar daripada kasih sayang Allah, ini masalah. Meskipun pada waktu yang sama seorang hamba tidak boleh meringankan dosa, tidak boleh menganggap dosa itu kecil. Dosa itu harus dianggap besar, apalagi yang dosa yang dia buat itu kepada zat yang maha besar, Allah. Tetapi saat dosa dibandingkan dengan kasih sayang Allah, maka kasih sayang Allah harus lebih besar daripada anggapan si hamba kepada dosanya. Tidak boleh rahmat Allah itu dianggap lebih kecil daripada dosa yang dia buat, sehingga rahmat Allah itu tidak sanggup, tidak mampu menghapuskan dosanya. Ini yang ditekankan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah sebelumnya. Nah, dalam hikmah ini yang kita baca pada subuh ini penekanan daripada hikmah sebelumnya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, barang siapa yang mengenal Allah, ya, kalau seseorang itu benar-benar mengenal Allah dalam makna mengenal kemurahan hati Allah, ya, kebaikan Allah, kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, kemaha pengampunan Allah, maka dengan mengenal Allah dia akan merasa bahwa dosa yang dia lakukan itu tidak ada apa-apanya. Mudah, dalam makna mudah bagi Allah untuk mengampunkan dosa itu. Ringan bagi Allah untuk menyelesaikan dosa-dosanya dan mengembalikan si hamba itu kepada Allah. Jadi dalam konteks itu, ya, sehingga konteks pembahasan hikmah ini dan hikmah sebelumnya ini bagi orang yang ingin bertaubat, bagi orang yang berbuat dosa dan tidak ada satupun antara kita yang terlepas dari dosa dan ingin bertaubat. Hikmah ini dan hikmah sebelumnya untuk orang itu, bukan untuk orang yang pelaku dosa dan sombong dengan dosanya. Nanti jangan salah-salah diinterpretasikan. Karena orang yang berbuat dosa dan sombong dengan dosanya, hikmah ini dan hikmah sebelumnya ini justru mendukung dia untuk terus berbuat maksiat. Ini perlu diingat, karena beda orang yang berbuat dosa karena kelemahan dirinya di hadapan Allah sebagai seorang manusia, tapi kemudian dia ingin berubah, dengan orang yang berbuat dosa kemudian sombong dengan dosanya dan menganggap remeh dengan berbuat dosa, itu beda. Bahkan nanti pada pada ujungnya biasanya, kalau tidak ini perhatikanlah, atau bisa dibaca sejarah-sejarah, ya, para ulama dulu, orang-orang terdahulu sampai hari ini, biasanya orang-orang yang berbuat dosa karena kelemahan dirinya tapi selalu ingin berubah, berusaha untuk berubah, bertaubat, itu pasti diselamatkan oleh Allah, ya. Dan contohnya banyak, pasti diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, makna mujahadah ini berusaha jatuh bangun, sudah berubah, ingin berbuat baik, terperosok lagi dalam dosa, tapi terus punya keinginan untuk berubah. Artinya dosa itu betul-betul terjadi karena kelemahan dirinya sebagai manusia. Allah katakan, selama dia berusaha, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan dia jalan. Bahkan bukan hanya satu jalan, subul jamak banyak jalan, akan Allah selamatkan. Tetapi yang berbahaya orang yang berbuat dosa dan sombong dengan dosa. Ini yang berbahaya. Ini orang yang seperti ini biasanya sulit menemukan jalan keluar. Dan orang-orang seperti inilah biasanya, na'udzubillah, yang su'ul khatimah. Yang su'ul khatimah.
Yang sombong dengan dosanya, udah buat dosa merasa paling hebat lagi, udah buat dosa merasa paling suci lagi, udah buat dosa meremehkan orang baik, udah buat dosa menghinakan orang taat, udah jadi pelaku dosa tidak menghargai orang yang berbuat taat. Ini biasanya yang kita saksikan su'ul khatimah. Tapi kalau yang tadi, yang pertama tadi, biasanya Allah selamatkan. Berarti bisa dibaca kisah-kisah seperti misalnya Imam Al-Qadhi Ibnu Iyad. Imam Al-Qadhi Ibnu Iyad seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan dalam ilmu-ilmu yang lain dalam Islam. Ulama besar, tapi berawal dari seorang perampok besar di Jazirah Arab yang dikenal namanya itu Al-Qadhi Ibnu Iyad. Tapi Allah kemudian menarik dia, merubah dia menjadi seorang ulama besar yang sampai hari ini menjadi salah satu referensi dalam keilmuan Islam. Demikian juga Malik bin Dinar. Malik bin Dinar seorang pengusaha besar yang bergelimang dengan harta. Demikian juga hidupnya itu sebelumnya ya, dalam kemaksiatan, dalam kubang dosa, tapi kemudian Allah selamatkan dia, bukan hanya menjadi orang baik biasa, menjadi salah seorang contoh dalam dunia tasawuf, ahli ibadah yang sangat zuhud, dan kisah-kisah yang lain. Kayak biasanya yang hatinya itu lunak, dosa dia lakukan karena kelemahan diri, itu biasanya Allah selamatkan. Ya, tapi lagi-lagi jangan nanti jadi orang yang tadi, yang kedua. Begitu dengar seperti ini langsung diprogramkan. Kalau begitu ya saya buat dosa aja dulu. Yang penting nanti saya tidak ada rencana berubah. Nah, itu sudah bagian daripada sombong. Bagian daripada ingin menguji Allah, menantang Allah itu namanya. Nah, jadi hikmah ini dan hikmah sebelumnya itu disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk orang yang berbuat dosa, ingin berubah, ingin bertaubat. Disampaikan kepada mereka oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan pernah berputus asa. Jangan sampai dosamu itu menjadi atau membuatmu berputus asa daripada rahmat Allah. Karena itu lebih berbahaya daripada dosa yang kamu lakukan itu sendiri. Nah, ya. Di sini Ibnu Ajibah menukilkan hadis yang juga sekilas sudah kita sampaikan sebelumnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law adhnabtum hatta tablugha khatayakum anana as-sama' thumma tubtum lataba Allahu 'alaikum walau anna al-'ibada lam yudhnibu la dhahaba Allahu bihim thumma jaa'a biqaumin akharin yudhnibuna fayastaghfirun fayaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim law adhnabtum hatta tablugha khatayakum anana as-sama'." Kata Rasulullah, seandainya kalian berbuat dosa hingga sampailah besarnya dosa kalian itu, banyaknya dosa kalian itu, ananas sama, sampai ke langit, ke ujung langit, memenuhi bumi, begitu banyaknya dosa yang kalian lakukan, thumma tubtum, tapi kemudian kalian bertaubat kepada Allah, lataballahu alaikum, pasti, sungguh, lam taukid, lataballahu alaikum, pasti Allah ampunkan. Mudah bagi Allah, kecil itu bagi Allah. Nah, dari sini hikmah Ibnu Athaillah itu diambil. Bukan ketika dikatakan barang siapa yang menganggap dosa kecil maka dia baik, hendak menganggap dosa itu remeh, menganggap dosa itu kecil, itu masalah besar, itu kesombongan. Tapi ini maksudnya adalah ketika dosa itu dibandingkan dengan ampunan Allah, ketika dosa itu dibandingkan dengan kasih sayang Allah kepada hamba, ketika dosa itu dibandingkan dengan rahmat Allah, maka dosa itu tidak ada apa-apanya.
Ya, seandainya Allah berinteraksi dengan kita, menghadapi kita dengan dosa kita, dari dulu sudah dihancurkan kita, nggak layak hidup di dunia ini. Udah dikasih nikmat, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kerjaan, dikasih karir, dikasih istri, dikasih anak, dibalas dengan dosa. Dari dulu seharusnya sudah dihancurkan kita semua, tapi masih dibiarkan hidup, masih diberikan kesempatan. Itu tandanya rahmat Allah lebih besar. Cinta dan kasih sayang Allah kepada kita jauh mengungguli dosa yang kita balas Allah dengan dosa tersebut. Nah, itulah yang juga kita sebutkan kemarin. Allah tulis di arasnya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengungguli, mendahului marahku. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, walau annal ibada lam yudhnibu la dhahaballahu bihim thumma jaa biqaumin akharin yudhnibuna fayastaghfirun fayaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim. Dan jikalau dan seandainya bahwa hamba-hamba itu lam yudhnibu, tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bihim, akan dilenyapkan semuanya. Thumma jaa biqaumin akharin, kemudian Allah hidupkan manusia yang lain, kaum yang lain, yudhnibun, yang berbuat dosa, tetapi fayastaghfirun, kemudian mereka istighfar, bertaubat kepada Allah. Fayaghfiru lahum, Allah kemudian mengampunkan dosa mereka. Wa huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Jadi di antara sunnatullah dalam menciptakan manusia, di antara aturan Allah dalam menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang berpotensi berbuat dosa dan pasti berbuat dosa. Cuman Allah menunggu taubat mereka. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Kalau tidak ada dosa bagaimana bertaubat? Nah, itu merupakan sunnatullah. Nah, kalau seandainya setelah diciptakan tidak ada yang buat dosa, semua dibuat balik lagi yang berbuat dosa, tapi kemudian bertaubat kepada Allah. Wallahu afrahu bitaubati 'abdihi min adh-dham'an al-warid wa min al-'aqim al-walid wa min adh-dhal al-wajib, lakin la yanbaghi ay yusghira indahu dhanbuhu hatta yaghtarra bihulmillah atau bihilmillah. Wallahu afrahu bitaubati 'abdihi min adh-dham'an al-warid, dan Allah, ya jelas sekali Ibnu Ajibah, dan Allah lebih senang, lebih bahagia dengan taubat hambanya daripada orang yang sangat haus tiba-tiba mendapatkan air segar. Lebih bahagia Allah yang mendapatkan hambanya bertaubat daripada bahagianya orang yang sangat haus di tengah padang pasir tiba-tiba dapat air segar. Dan Allah lebih bahagia daripada dengan taubat hambanya daripada bahagianya al-aqim al-walid, bahagianya orang yang mandul tidak bisa punya anak tiba-tiba bisa punya anak. Kan bahagia sekali itu. Tapi Allah lebih bahagia lagi dengan taubat hambanya ketimbang bahagia orang tersebut. Wa minadh-dhal al-wajib, dan daripada orang yang kehilangan barang yang berharga, capek dia cari-cari, kemudian tiba-tiba dapat, kan bahagia sekali. Tapi Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya, ya, daripada bahagianya orang yang kehilangan barang berharganya, kemudian capek dia cari, tiba-tiba dapat balik. Lakin la yanbaghi ayasghura indahu dzambahu hatta yaghtarra bihilmillah, akan tetapi tidak sepatutnya, tidak layak bahwa seseorang itu merasa kecil dosanya, hatta yaghtarra bihilmillah,
Karena kalau dia menganggap seperti itu, dia akan tertipu dengan tipu daya syaitan. Karena di antara tipu daya syaitan dalam membuat seorang hamba itu agar terus melanjutkan dosanya, dia membisikkan kepada hamba itu meremehkan Allah. Mudah Allah itu, mudah remeh itu, buat terus dosa dulu, nanti kita selesaikan di akhir nanti. Kalau umur sudah, tapi tidak sampai ke tahap seperti itu. Wa qad awha Allahu ila Daud alaihi salam, ya Daud, qul li ibadi as-siddiqin la yaghtarru fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibhum ghaira zalimin lahum wa qul li ibadil mudhnibin la yaqnatu fa innahu la ya'dhumu alayya dhanbun aghfirhu lahum. Dan telah Allah wahyukan kepada Nabi Daud dulu alaihi salam, ya Daud, wahai Daud, qul li ibadiyas siddiqin, katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang benar-benar menghambakan diri kepadaku, la yaghtarru, jangan merasa hebat dengan ampunan Allah sehingga merendahkan dosa. Fa inni, jangan merasa tertipu, ya. Fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibhum ghaira zalimin lahum, sesungguhnya aku apabila kutegakkan atas mereka keadilanku, ya, maka akan kuazab mereka itu semua tanpa maksud menzalimi, bukan untuk menzalimi. Kalau Allah tegakkan keadilannya, kita ini semua habis. Kalau Allah menghukum kita dengan keadilannya, habis teman-teman. Berapa amalan kita? Kalau dibandingkan dosa kita, banyak sekali dosa kita. Amalan kita cuma sedikit. Udah sedikit belum tentu ikhlas. Udah ikhlas belum tentu sesuai syarat rukun, belum tentu diterima. Maka kalau amalan kita dibandingkan dengan dosa kita, Allah misalnya menetapkan keputusannya untuk kita dengan cara membandingkan amalan dan dosa, tidak ada jalan, kita habis semua, diazab semua. Maka hati-hati jangan tertipu juga dengan tipu daya syaitan tadi yang membuat membisikkan kepada kita meremehkan dosa. Tapi di sisi lain, ya, wa qul li ibadi al-mudhnibin, dan katakanlah wahai Daud kepada hamba-hambaku yang berdosa, la yaqnatu, jangan berputus asa, ya, fa innahu la ya'dhumu alayya dhanbun aghfirhu lahu, karena bahwa sesungguhnya tidak berat dosa bagiku, kata Allah, untuk aku ampunkan dosa itu bagi mereka. Jadi jangan merasa tertipu dengan menganggap remeh dosa, tapi juga jangan merasa putus asa daripada ampunan Allah. Maka ambillah jalan tengah, ya. Jadi satu sisi kita tidak boleh berputus asa, artinya dengan dibandingkan dosa kita dengan rahmat Allah, tapi di sisi lain jangan juga kemudian tertipu dengan tipu daya syaitan yang meremehkan dosa. Wa qala al-Junaid radhiyallahu anhu, dan berkata Junaid radhiyallahu anhu, Imam Junaid, idza badat aynun minal karim alhaqtu al-musi'a bil muhsin, apabila mata melihat ampunan Allah, melihat kepada kasih sayang Allah, alhaqtul musi' bil muhsin, maka aku memandang sama pelaku dosa dengan pelaku taat. Ini kan halus sekali bahasanya. Kata Imam Junaid, ketika kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, ya, rahmat Allah memenuhi relung jiwaku, maka sama nampak di depan mataku pelaku dosa dan pelaku taat. Sama.
Karena akan nampak pelaku maksiat itu dengan penuh kasih sayang, dan akan membayangkan bahwa dibandingkan kasih sayang Allah, maksiat si pelaku dosa itu tidak ada apa-apanya. Akan jadi beda pandangannya daripada pandangan sebagian orang ketika melihat pelaku dosa itu jijik sekali, ya. Jijik sekali, kotor sekali, najis, dijauhi, dicaci, itu justru makin membuat dia terpuruk, makin membuat dia jauh dari Allah. Kita justru telah ikut andil dalam merusak dia. Kepandangan orang-orang tasawuf tadi, dia melihat kepada hakikat. Ketika melihat kepada pelaku dosa, dia melihat rahmat Allah, maka dia berhusnudzan, bahkan dia mendoakan pelaku dosa tersebut. Wa qala Syekh Abul Abbas radhiyallahu anhu fi hizbih, dan berkata Abul Abbas Al-Mursi dalam hizbnya, artinya dalam wiridnya, dalam zikirnya, dalam ibadahnya, apa kata beliau? Ilahi ma'siyatuka nadatni bit-ta'ah wa ta'atuka nadatni bil ma'siyah, fa fi ayyihima akhafu wa fi ayyihima arju, in qultu bil ma'siyah qabaltani bi fadlika falam tada'li khawfan, wa in qultu bit ta'ah qabaltani bi adlika falam tada'li raja, falaita sya'ri kaifa ara ihsani ma'a ihsanika am kaifa ajhalu fadlaka ma'a isyanika. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ini muridnya Imam Asy-Syazili, gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilahi Tuhanku, maksiatuka, maksiatku kepadamu telah membawaku untuk taat, dan taatku kepadamu telah membawaku kepada maksiat. Fa fi ayyihima akhafu wa fi ayyihima arju, maka yang mana yang membuatku semesti harus takut, dan yang mana yang membuatku mesti harus selalu berharap kepadamu. Jadi maksiatku kepadamu membuat aku taat, membawaku menjadi taat, dan taatku kepadamu terkadang membawaku kepada bermaksiat. Ini maksudnya apa? Terkadang ada hamba saat dia jatuh maksiat, jatuh dalam maksiat, ketika berbuat maksiat, membuat dia itu rendah dirinya, membuat dia merasakan dirinya kotor, merasa dirinya tidak ada arti apa-apanya, merasa dirinya yang sangat jauh dari Allah, merasa dirinya di bawah orang lain lebih baik darinya, merasa dirinya paling rendah, paling kurang. Itu saleh, itu amal baik. Artinya dia telah menghancurkan kesombongan dalam dirinya. Dosa yang dia buat telah menghancurkan rasa ujub, rasa hebat diri dalam dirinya, telah menghancurkan rasa besar diri. Berarti dosa itu membuat dia kepada taat. Nah, apa maksud taat membawa kepada dosa? Itu ketika orang berbuat taat, kemudian merasa diri lebih suci dari orang lain, merasa diri lebih bersih daripada orang di sekitarnya, merasa diri lebih unggul daripada orang lain. Nah, berarti taat dia membawa dia kepada masalah, dosa, sombong, ujub. Ya. Nah, itu terjadi kadang-kadang. Kita tidak mengumumi, dan Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini tidak mengatakan untuk orang, beliau mengatakan untuk dirinya sendiri. Wahai Allah, terkadang ketika saya berbuat maksiat justru membawa saya kepada taat, tapi juga terkadang ketika saya berbuat taat membawa saya kepada maksiat, merasa diri lebih hebat, ya. Lantas kemudian yang mana, bagaimana caranya ini, ya, kalau kondisinya seperti ini? In qultu bil ma'siyah qabaltani bi fadlika falam tada'li khaufan. Kalau aku mengambil jalur maksiat, kemudian engkau
mengatakan bahawa engkau akan menghadapi setiap pelaku maksiat dengan besarnya ampunanmu, falam tada'li khaufan, itu membuatku tidak ada rasa takut kepadamu. Itu juga masalah. Kalau kita pilih, kalau begitu saya buat maksiat saja, dengan maksiat nanti saya terbawa kepada taat. Tapi sisi bahayanya kalau tidak diimbangi dengan tadi yang satu lagi, kalau terus berfikir seperti itu, hilang rasa takut kepada Allah. Ini juga masalah. Tidak ada lagi rasa takut berbuat dosa. Ini masalah. Wa in qultu bit ta'ah qabaltani bi adlika falam tada'li raja'an. Dan jika aku memilih jalur taat, merasa harus kalau begitu taat saja, karena hanya dengan taat bisa, dengan ibadah bisa membeli surga, bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dengan taat bisa beli kebahagiaan di akhirat. Qabaltani bi adlika, khawatirnya engkau hadapi aku dengan keadilanmu. Masalah juga. Ya. Kalaupun mengandalkan ketaatan, mengandalkan ibadah berhadapan dengan Allah, kemudian Allah terima itu dengan keadilannya, itu juga masalah. Ada orang, bagaimana kamu yakin bisa masuk surga? Saya masuk surga dengan amalan saya yakin banyak sekali amalan saya. Bagaimana kamu mendapatkan kebaikan dari Allah? Dengan amalan saya. Dia mengandalkan amalannya. Allah kemudian menegakkan keadilannya. Coba bandingkan amalanmu dengan dosa. Coba bandingkan amalanmu dengan satu nikmat mata saja. Cukup enggak amalanmu untuk membeli satu nikmat mata itu? Ya. Jadi kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kalau saya andalkan taat pun, nanti engkau tegakkan keadilanmu, tidak ada artinya taatku kepadamu. Tapi kalau aku hadap menuju kepadamu dengan maksiat juga, itu pun bisa membuat. Dan kalau aku menuju kepadamu memilih jalur maksiat dan kemudian berharap besarnya ampunanmu, itu juga khawatir, hilang rasa takut, itu juga masalah. Nah, falaita sya'ri. Yang terakhir, kemudian kesimpulannya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, hasil perenungannya, hasil tafakkurnya, beliau mengatakan, falaita sya'ri kaifa ara ihsani ma'a ihsanika am kaifa ajhalu fadlaka ma'a isyanika. Kesimpulannya dua, ya, tidak ada bandingannya amalanku dengan nikmatmu. Beramal, terus beramal, tapi jangan mengimbangi amalan kita dengan kasih sayang Allah. Kita masuk surga bukan dengan amalan kita, tapi dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dengan coba-coba kita beramal diperintahkan oleh Allah, tapi jangan coba-coba kemudian amal itu kemudian kita menilai segala sesuatu dengan amalan kita. Jangan sampai, ya Allah saya sudah sholat, kenapa enggak kasih rezeki, kenapa enggak kasih ini, kenapa enggak kasih itu, saya kan sudah sholat. Nah, itu hati-hati ya. Ditegakkan keadaan Allah, nampak ya. Tapi juga demikian, am kaifa ajhalu fadlaka ma'a isyanika, tidak boleh juga karena melihat besarnya ampunan Allah, rahmat Allah, kemudian meremehkan dosa. Itu juga tidak boleh. Nah, yang terbaik yang mana? Yang terbaik dijelaskan di bawah oleh Ibnu Ajibah. Yang terbaik adalah, ya, wa in nadartu ila surati ta'ah qabaltani bi adlika fadhmahalat wamtahat wa baqiya mahdur raja. Yang terbaik adalah terus berbuat taat kepada Allah dan berharaplah kepada kasih sayang Allah. Jangan berfikir dengan ibadah itu kemudian akan beres semuanya, akan selamat. Tidak. Terus berbuat ibadah, tapi jangan putus daripada rahmat Allah. Terus berharap rahmat Allah.
minta surga dengan rahmat Allah, minta rezeki dengan rahmat Allah, minta apapun dari Allah dengan rahmat Allah. Jangan terlalu pede mengandalkan amalan, seolah-olah menganggap sudah hebat dengan amalan tersebut. Adapun bagi orang-orang yang pelaku dosa dan ingin bertaubat, dan tentunya kita semua pelaku dosa, pernah berbuat dosa, juga jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا.
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا.